sekarang kita ketemu lagi di iPods, Interview and Podcast. Well, kali ini aku udah kedatangan adik dari almarhumah Vanessa Angel. Dan kita mau ngebahas sedikit tentang almarhumah dan gala yang ditinggalkan oleh orang tuanya juga ya. Dan di sini udah ada adik kandung dari Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitria. Dipanggilnya siapa, Mayang kan ya biasanya? Iya, Mayang aja. Ya. Sebelumnya aku dan seluruh tim Langit Entertainment mau mengucapkan turut berduka cita karena pasti kita aja sebagai temennya dan rekan kerjanya yang pernah kerja bareng mereka aja pasti merasa kehilangan ya. Apalagi keluarganya, ya kan. Terakhir kali kamu ketemu Vanessa itu kapan? Waktu acara Dedi ulang tahun. Oh, Dedi waktu ulang tahun itu ya. Berarti kira-kira berapa lama yang lalu? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. 3 minggu sebelum tanggal 5 November. Iya. Betul. Saat kejadian itu Mayang posisinya lagi ada di mana? Aku lagi ada di rumah. Abis selesai makan siang. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Selesai makan siang. Pertama kali taunya itu dari mana? Aku pertama tahu itu teman ngabarin. Aku selesai makan siang. Terus teman aku ngabarin, dia spam chat. Mayang ini beritanya bener nggak? Kak Vanessa kecelakaan, gitu. Kecelakaan sampai meninggal. Aku di situ shock tapi masih berusaha positive thinking. Kecelakaan tapi nggak sampai meninggal. Jam berapa kira-kira kamu tahu? Terima kabar pertama itu jam berapa? Jam 1:30 kurang. Jam 1:30 ya, kurang lebih ya. Dan setelah kamu tahu, kamu kasih tahu Dedi atau gimana? Ya, aku setelah tahu kabar itu aku langsung telepon Dedi. Pas aku telepon Dedi udah pakai nada nangis. Berarti kayak aku langsung kayak, wah berarti bener gitu. Berarti Dedi udah tahu ya udah sebelum tahu. kamu kasih tahu Dedi gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya aku pun juga waktu pada saat tahu pertama kali ya, kondisinya lagi di sini, lagi wawancara. Karena semalam sebelum kejadian itu aku habis bareng-bareng gitu sama mereka gitu kan. Dan pada saat lagi wawancara kayak begini, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba aku lihat prompter, kenapa ada tulisan Vanessa Bibi di situ. Aku pikir mungkin timnya salah input gitu, karena mungkin sebelumnya beberapa hari sebelumnya ada Vanessa dan Bibi di sini gitu kan. Akhirnya aku coba nanya hal lain, ternyata pas aku lihat lagi kecelakaan. Aku kayak sempat diem beberapa saat gitu, terus kayak langsung asisten aku ngasih handphone dan aku lihat itu mobil Bibi sama Echa gitu kan. Wah, udah segini hancurnya gitu, dan aku dengar ada celetukan kalau mereka sampai meninggal gitu. Dan di situ aku sama halnya kayak kamu, sama nggak percaya. Masih mau positive thinking. Karena aku nggak mungkin lah gitu, nggak ada apa-apa kok orangnya gitu ya kan. Nggak mungkin lah masih bisa. Aku berpikirnya pada saat itu masih bisa diselamatkan, mungkin pakai apa kayak pakai oksigen kayak pakai apa kayak gitu kan. Kita masih positive thinking gitu. Sampai waktu pada saat di sini mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, aku masih berat gitu. Masih belum sanggup untuk ngucapin itu gitu pada saat itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, sekarang sudah 7 hari ya kepergian. 7 hari ini. Kita ditinggalin. Dan gimana perasaan kamu sekarang? Masih gak nyangka, masih sedih. Kadang aku setiap malam masih kayak, kakak udah beneran gak ada. Sedekat apa sih kamu sama Vanessa? Aku waktu kecil deket banget. Sedekat itu, kayak hampir setiap hari. Setiap hari nganterin kakak syuting, nemenin kakak syuting. Berangkat pagi, pulang subuh. Terus sampai setahun terakhir ini kan kita lagi deket banget, lagi intens banget. Itu yang bikin aku kok kaget gitu. Apa sih hal yang paling kamu kangenin setelah dia gak ada 7 hari ini? Ketawanya Kak Echa. Keceriaannya, ketawanya. Ya, sebelum
sebelum-sebelumnya, mungkin 2 minggu sebelum kejadian, kamu kan terakhir ketemu Kak Echa ya. Ada gak sih firasat atau ada sesuatu apa gitu, mungkin pertanda atau mungkin omongan gitu? Ada sih. Kan 3 minggu sebelum kejadian ya, kakak tuh lebih apa ya, lebih intens kayak nanyain, Dek gimana sekolahnya, udah udah makan apa belum, ada uang sangu nggak. Terus kayak Echa juga sempet ngirimin brand sendalnya juga yang Vanessa Wear. Dia ngirimin itu, aku kayak biasanya tuh nggak, kok tumben nggak biasanya. Jadi pertanda melakukan hal-hal yang mungkin nggak biasanya dilakukan gitu. Ada nggak sih omongan apa gitu yang kamu baru kecetuk sekarang? Ya ampun, kok waktu itu dia ngomong begitu ya gitu. Ada. Apa ya? Semangat belajarnya, jangan lupa doain Kak Echa. Itu dia nggak biasanya nge-WA aku kayak gitu. Minta doa. Sekarang doain terus setiap hari ya? Ya, pasti. Setiap hari doain. Gimana sih sosok Kak Echa dan Bibi di mata kamu? Mereka orang yang ini ya, selalu ceria di depan orang. Mereka gak mau nunjukin rasa sedihnya ke orang-orang. Itu yang aku tahu. Ya, sebenarnya jujur semuanya pasti masih shock ya, karena kejadiannya begitu cepat. Bener-bener ini kayak kita ditinggal begitu aja gitu ya. Cepat banget gitu, gak ada yang tahu. Kamu terakhir udah ketemu Gala? Setelah kejadian aku belum ketemu Gala. Belum sempat. Mungkin hari ini. Hari ini rencana mau ketemu Gala. Iya. Udah dapat kabar Gala gimana kondisinya? Udah membaik. Berkabaran terus sama keluarga pihak Bibi? Iya. Ada membaik itu kan dari segi kesehatannya, tapi kalau dari segi mentalnya mungkin? Iya, mungkin dia nyariin mami papinya kali ya. Nyariin? Iya. Gak biasanya kan dia setiap tidur kan di sampingnya ada mami papinya, mungkin sekarang gak ada. Iya. Dan susternya juga yang biasa ngurusin Gala sekarang kondisinya? Udah membaik. Membaik juga? Iya. Ya, doa yang terbaik ya. Pasti aku doain. Kalau sekarang kan banyak netizen juga yang ikut merasa kehilangan Echa dan Bibi. Nah, banyak simpang siur omongan ini dan itu. Banyak juga yang akhirnya menyalahkan driver yang menyetir pada saat itu, Jody ya. Sebelumnya kamu kenal Jody? Aku kenal. Kenal baik? Enggak, maksudnya kenal tapi sekedar tahu aja. Tahu. Iya. Jadi sekarang ini Jody kondisinya sendiri bagaimana? Aku belum dapat kabar. Nggak dapat informasi. Iya. Jody sekarang udah di mana atau bagaimana? Gitu. Belum dapat kabar. Belum dapat kabar. Ya. Jody sendiri kan memang sudah dibilang udah cukup lama ya ikut Echa dan Bibi ya. Yang kamu tahu udah dari berapa lama gitu? Udah berapa ya? Udah beberapa, dari Februari sih yang aku tahu. Dari Februari. Iya, Udah beberapa bulan ya. 2021 awal. Oh gitu. Tapi sebelum itu memang, sebelum Februari memang belum nyetirin Bibi dan Echa gitu. Belum yang kamu tahu ya. Iya. Ini ada artikel yang perlu aku bacain. Tubagus Jody resmi menjadi tersangka kasus kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi. Bagaimana tanggapan kamu? Iya, aku sempat kecewa ya, karena yang aku lihat beritanya kan dia nyetir sambil main HP dengan kecepatan tinggi. Itu yang kamu tahu gitu? Iya. Tapi apa memang kamu atau pihak keluarga udah sempat ada pembicaraan ke Jody? Belum sempat berkomunikasi langsung dengan Jody? Belum. Yang kamu harapkan apa ke depannya untuk Jody? Jadikan ini pelajaran, jangan diulangin lagi. Nyetir fokus, jangan main HP.
Karena kalau kita lagi sedang dalam perjalanan, Iya. akan lebih baik juga kalau kita bisa fokus ya. Iya benar. Karena kan kita membawa banyak nyawa di Iya, dalam betul. mobil itu. Dan bukan hanya yang ada di dalam mobil, kita juga bisa membahayakan pengendara-pengendara yang lain ya Iya kan. benar. Jadi ya akan lebih baik kalau misalnya lagi mau bepergian yang jauh dengan kendaraan darat, akan lebih baik kalau kita beristirahat tiap 3 jam sampai 4 jam sekali. Ya. Dan jangan main handphone dulu ya. Fokus ke Ya, mau gimana juga takdir semuanya itu dari Tuhan. Benar. Gak ada sebutir pasir pun bergerak di dunia ini tanpa izin Tuhan. Semua itu dari Tuhan dan akan kembali lagi ke Tuhan. Iya betul. Ya kan? Ada artikel lagi nih dari sahabat-sahabatnya Echa dan Bibi. Jadi ada yang kita tahu kan memang sekarang Vanessa nih dekat dengan banyak teman-teman dan dia lagi melebarkan sayapnya ke bisnis usaha. Jadi dia banyak dekat dan rekan-rekan bisnisnya juga ya kan. Iya. Dan sekarang nih setelah ditinggal oleh almarhum dan almarhumah, banyak yang pengen mengasuh Gala anaknya. Ada Jennifer Jill, ada Mami Pel, ada Sandy Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana, dan ada juga Delta Hesti, istri dari Tom Liwafa, yang ingin mengasuh Gala. Dan sebenarnya ini memang benar sudah dikomunikasikan ke keluarga Bibi dan Echa atau bagaimana? Setahu aku ya, ini baru dikomunikasikan ke pihak keluarga almarhum Mas Bibi. Iya, berarti keluarga Echa belum mengetahui atau Iya. belum ada komunikasi soal ini ya. Iya belum. Tapi memang menurut keluarga Bibi dan keluarga Echa sendiri, apa yang memang mau bagaimana Gala? Akan diasuh sendiri oleh keluarga? Aku sendiri aku pengennya ngerawat Gala bareng-bareng ya. Iya. Karena aku sebagai adik kayak ngerasa dikasih amanah sama almarhumah Kak Echa. Ada merasa dikasih amanah lewat mimpi atau? Enggak, rasa. Oh, rasa. Ya. Iya. Mungkin kamu merasa dulu waktu kecilnya dirawat sama kakak, ya kan? Iya, benar. Kecil tumbuh besar juga bersama-sama kakak gitu kan. Ya mungkin kamu ada rasa rindu dengan kakak kamu, ingin ke Gala gitu ya rindunya. Ya tapi yang kita tahu ya, sesama keluarga itu pasti gak akan pernah putus tali persaudaraan. Ya. Meskipun sekarang Kak Echa dan Bibi udah gak ada, tapi karena adanya Gala, jadi keluarga kamu dan keluarga Kak Bibi mudah-mudahan bisa tetap baik-baik ya. Amin. Sama-sama menyayangi dan merawat Gala. Ya. Jadi kemarin itu sempat ada huru-hara ya, karena pemberitaannya mengagetkan Indonesia mungkin ya. Bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia juga banyak fans-fans Indonesia, fans-fans aku juga di sana yang turut berduka juga dengan kehilangan Vanessa Angel gitu. Iya. Sampai saking besarnya pemberitaan itu, banyak orang-orang yang mungkin memanfaatkan itu menjadi sebuah konten atau juga mengomentari gitu kan. Dan ini salah satunya ada konten yang dibuat oleh salah satu YouTuber yang membuat konten memanggil arwah Vanessa Angel. Sempat banyak kontra juga di situ ya. Iya. Kalau menurut kamu sendiri, kamu udah lihat? Udah lihat, cuman aku yang gak percaya. Nggak mau percaya? Iya. 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 Menurut kamu? Ini menurut aku aja ya. Iya. Mereka ya memanfaatkan situasi dan kondisi aja. Sakit kamu lihat ya? Iya, sakit. Yang kamu harapkan apa buat mereka? Yang mau memanfaatkan momen atau kondisi di saat kamu lagi berduka gitu? Ya jangan memanfaatkan situasi dan kondisi ya. Cukup mereka cuman minta didoain aja. Mereka minta doa yang terbaik. Memang akan lebih baik ya kalau misalnya kita mungkin prihatin atau merasa kehilangan juga, tapi akan lebih baik kalau misalnya
kita bisa sama-sama mendoakan. Gak usah lah sampai ngebuat konten datang ke makam, atau misalnya bikin YouTube memanggil arwah kayak gitu kan, itu kayaknya mengganggu keluarga dan kerabat yang ditinggalkan juga gitu. Jadi akan lebih wise lagi kalau kita cuman cukup doain aja, karena saat ini yang dibutuhkan oleh mereka hanya doa dari kita semua. Ya. Dan kehadiran kamu di sini kan juga untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terakhir yang ditinggalkan untuk keluarga, bagaimana perasaan keluarga saat ini, mungkin itu kan. Ya, tapi kalau misalnya kamu sendiri juga udah tahu kronologi kejadiannya seperti apa pada saat kejadian, sudah dijelaskan? Aku baca kronologinya itu dari ini ya, dari artikel-artikel yang aku baca aja. Tapi belum ada penjelasan langsung? Belum dapat penjelasan langsung. Oh belum ya, karena mungkin memang masih dalam masa proses penyidikan, atau mungkin masih dicek-cek ulang gitu ya. Benar. Sabar aja, mudah-mudahan yang terbaik buat keluarga yang ditinggalkan. Amin. Sekarang kita lihat ada artikel berikut ini juga. Heboh adek dari Bibi Ardiansyah dituduh pakai uang duka buat dugem. Adam Denny menyindir Fuji. Oh wow. Jadi ada kabar kalau Fuji dan Fadli dituduh pergi ke klub malam dan mabuk dan menggunakan uang duka Bibi dan Vanessa. Tanggapan kamu seperti apa? Ini dugaan ya, bukan dari saya tapi dari pertanyaan prompter ya. Dugaan kamu sendiri bagaimana? Menurut aku nih beritanya masih hoax ya. Iya. Iya. Aku nggak mungkin juga mereka memanfaatkan situasi, nggak mungkin. Aku juga sahabatnya, aku juga kerabatnya, aku juga tahu mereka bagaimana. Cukup doa aja. Doa aja. Jangan belum waktunya lah kalau sekarang mau menggiring apapun tentang keluarga lagi berduka. Masih berduka. Udah jangan ada omongan apa-apa ya. Antar keluarga aja udah lagi nggak mau ribut, cuman lagi mau damai. Mereka ini baru 7 hari. Kuburannya juga belum kering. Iya benar. Benar. Jadi kalau bisa janganlah ada pihak luar yang ikut intervensi di dalam. Betul. Ini kalau misalnya pun lagi berduka, kalau mereka ikut turut prihatin dan berduka, cukup mendoakan aja. Benar. Ya. Yang nggak tahu beritanya, nggak tahu benarnya juga jangan digoreng-goreng lagi. Kasian ya. Iya. Ya. Sebenarnya apa sih tanggapan kamu untuk orang-orang yang bikin berita kayak begitu? Kalau dari kamu sendiri? Ya, jangan memperkeruh suasana lah ya. Karena kita juga di sini masih berduka, masih shock, masih nggak percaya kalau mereka secepat itu. Jadi jangan, tolonglah doa aja, doa yang baik-baik aja. Ya, karena nggak mungkin juga lah keluarga Bibi tuh mungkin terutama Fuji kali ya. Uti itu paling shock banget mungkin karena mereka tinggal bareng serumah, ya kan? Benar. Mereka tinggal bareng serumah dan kayaknya nggak mungkin lah selama ini ya kan. Kita sekarang positive thinking aja ya namanya. Ya, ini ada artikel lagi nih. Kita bacain lagi artikel selanjutnya. Ayah Vanessa Angel menangis terharu, namanya menjadi ahli waris di asuransi. Kabar ini benar? Benar. Iya. Jadi kalau ayah sendiri baru tahu setelah kejadian ini. Baru tahu. Iya, karena Kak Eca nggak pernah ngomongin asuransi sebelumnya. Tapi sekarang terus habis gitu, mungkin taunya dari mana gitu? Taunya dari ini ya, pengacara almarhumah Kak Vanessa. Oh, ada pengacara itu ya yang menghampiri Iya. Dedi dan bilang kalau nama Dedi ada dicantumkan di asuransi. Benar. Iya. Udahlah, yang penting apapun yang ditinggalkan itu nggak seberapa gitu ya dengan kehadiran mereka gitu ya sebenarnya. Ya kan? Jadi ya cukup sekarang doa aja yang paling penting ya. Ya, doa. Mungkin ada dari kamu yang ada dari hati, lubuk hati kecil kamu yang mau kamu sampaikan ke Gala, biar jejak digital itu kan sampai kapanpun ya. Mungkin kamu suatu saat Gala besar bisa dengar pesan dari kamu. Intinya Gala
jadi anak soleh. Semoga kamu jadi anak yang soleh, bisa membanggakan almarhum Kak Eca dan almarhum Mas Bibi. Semoga suatu saat nanti kamu jadi orang sukses. Itu aja sih. Kalau setiap kali kamu mendoakan almarhum dan almarhumah, apa sih yang selalu kamu sampaikan di dalam doa untuk mereka? Ya, tempatkan mereka di sisi terbaik. Masukkanlah dia ke dalam surgamu. Semoga mereka meninggal husnul khotimah. Itu yang selalu aku doa. Ya, pasti hanya itu ya, yang terbaik. Ditempatkan di sisi yang terbaik. Diampuni segala salah dan dosa dan hilafnya semasa hidup ya. Semoga dihilangkan siksa kuburnya ya. Karena mereka itu sejujurnya orang yang baik. Mereka tuh tulus, mungkin ke keluarga, ke teman-teman juga tulus. Jadi banyak yang merasa kehilangan saat ini. Iya. Doa terbaik dari aku dan juga tim Langit Entertainment semuanya mau mendoakan Vanessa. Dan keluarga juga semoga sabar, tabah. Ya. Belajar yang rajin kata Kak Eca. Iya. Jadi orang biar bisa membanggakan Dedi, biar bisa membanggakan Gala juga nanti pada saat Gala udah dewasa. Makasih ya Mayang udah mau mampir ke sini. Iya, sama-sama. Makasih udah mau berbagi cerita di iPods. Iya. Kita berdoa sama-sama ya, semoga almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa berada di tempat terbaik di surga. Amin, amin ya Allah.